Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Parman Hermawan dengan NBI 129. Saya Muhammad Syadullah dengan NBI 136. Saya Umul Fadila dengan NPI 128. Perkenalkan, nama saya Vicky Surya dengan NIM 142. Baik, di sini untuk profil perusahaannya kami memilih Indomaret Fresh and Point Coffee sebagai objek yang kami gunakan dalam penggunaan metode IPA. Nah, IPA Indomaret Fresh sendiri itu bergerak dalam bidang gerai waralaba dan pengolahan kopi atau minuman. Untuk lokasinya beralamatkan di Jalan Nginden, Molo nomor 68, Nginden Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60118. Nah, untuk definisi pertama, untuk kepuasan pelanggan sendiri kami menjelaskan bahwasanya kepuasan pelanggan itu merupakan persepsi subjektif terhadap terpenuhinya harapan dan kebutuhan konsumen atas suatu produk atau layanan yang diberikan. Dengan terciptanya melalui perbandingan antara ekspektasi dan kinerja aktual. Seperti contohnya seperti ketika konsumen mendapatkan pelayanan atau produk yang melebihi harapan atau ekspektasinya, maka kepuasan dari pada konsumen tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya juga, bila mana konsumen tidak mendapatkan eh, kepuasan yang melebihi harapan ataupun kurang dari harapan konsumen tersebut, maka menimbulkan ketidakpuasan. Pengukuran kualitas pelayanan menjadi krusial untuk mengetahui efektivitas layanan dan sebagai dasar peningkatan pada sistem pelayanan. Kemudian untuk model SERVQUAL digunakan untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan pada 5 dimensi utama kualitas layanan, yaitu dengan membandingkan nilai-nilai atribut yang mempengaruhi kepuasan. Nilai SERVQUAL diperoleh dari evaluasi kualitas jasa menggunakan model SERVQUAL yang mencakup seperti perhitungan perbedaan di antara nilai yang diberikan para konsumen untuk setiap pasang pernyataan yang berkaitan dengan harapan dan persepsi menurut Sulistiowati 2018. Kemudian untuk definisi IPA sendiri atau Importance Performance Analysis, yaitu suatu alat evaluasi yang mampu mengukur dan memetakan tingkat kepentingan serta kinerja masing-masing atribut layanan berdasarkan persepsi konsumen. Metode ini cara kerjanya seperti mengelompokkan atribut-atribut tersebut ke dalam 4 kuadran. Di antaranya prioritas utama, pertahanan, prioritas rendah, dan berlebihan. IPA juga membantu mengidentifikasi atribut layanan yang perlu ditingkatkan ataupun dipertahankan maupun dikurangi juga berdasarkan kepuasan konsumen dan tingkat kepentingannya yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun produknya. Nah, Skip. Selanjutnya implementasi penerapan pada Indomaret Fresh Nginden Semolo. Dalam kasus Indomaret Fresh Nginden Semolo, IPA digunakan untuk memahami persepsi konsumen secara lebih objektif dan menyusun langkah-langkah peningkatan layanan yang lebih terarah. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan Indomaret Fresh Nginden Semolo, sehingga dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk mencapai kualitas layanan yang mendata.
Ada 4 rumusan masalah, yaitu satu, berapa nilai rata-rata tingkat kepentingan pelayanan Indomaret Fresh Nginden Sumolo berdasarkan dimensi seksual. Yang kedua, berapa nilai rata-rata tingkat kinerja pelayanan Indomaret Fresh Nginden Sumolo berdasarkan dimensi seksual. Yang ketiga, berapa nilai GAP berdasarkan dimensi pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Yang keempat, bagaimana pemetaan prioritas utama pelayanan Indomaret Fresh Nginden Sumolo menggunakan metode IPA dengan 4 tujuan, yaitu satu, mengetahui rata-rata tingkat kepentingan. Mohon digeser ke kiri. Bisa nggak? Yang pertama, mengetahui rata-rata tingkat kepentingan pelayanan Indomaret Fresh Nginden Sumolo berdasarkan dimensi seksual. Yang kedua, mengetahui rata-rata tingkat kinerja pelayanan Indomaret Fresh Nginden Sumolo berdasarkan dimensi seksual. Yang ketiga, mengetahui GAP berdasarkan dimensi pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Yang keempat, mengetahui prioritas utama perbaikan pelayanan di Indomaret Fresh Nginden Sumolo menggunakan metode IPA. Dengan batasan masalah, satu, penelitian dilakukan di Indomaret Fresh Nginden Sumolo. Yang kedua, data yang diperoleh menggunakan kuesioner online atau G-Form. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan secara acak kepada konsumen Indomaret Fresh Nginden Sumolo. Yang keempat, metode yang digunakan Importance Performance Analysis atau disebut IPA. 5, data diambil pada tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2025. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, karena pemaknaan masing-masing variabel maupun hubungan antara variabel didasarkan pada skala pengukuran kuantitatif. Yang kedua, pemilihan sampel, dan pengumpulan data. Menggunakan metode accidental sampling yang digunakan untuk mengambil sampel. Accidental sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan kebetulan siapapun sumber data yang cocok, serta tidak disengaja bertemu peneliti bisa dijadikan sampel. Lalu, di sini ada alur pemecahan masalah umum. Coba digeser Mas Bayu gambarnya ke kiri. Sebentar. Oh, tahap pertama mulai, lalu terbagi menjadi dua, studi literatur dan observasi lapangan. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, perancangan kuesioner metode IPA, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data yang berupa kuesioner di nomor Fresh Nginden Sumolo. Lalu hasil mendapatkan uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Apabila 3 poin tadi tidak valid, maka diulang lagi dari perancangan kuesioner metode IPA. Lalu jika sudah valid, maka dilanjutkan dengan pengolahan data. Yang pertama, menentukan nilai tingkat kinerja. Yang kedua, menentukan nilai tingkat kepentingan. Yang ketiga, menentukan gap kinerja dan kepentingan. Yang keempat, menentukan diagram IPA. Lalu analisa dan keputusan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Yang keempat, alur pemecahan masalah IPA. Dimulai lalu menghitung tingkat kepentingan dan menghitung tingkat kinerja. Kemudian menghitung gap antara kepentingan dan kinerja. Terus tingkat kesesuaian IPA, hasil diagram IPA, dan selesai.
Selanjutnya, pengumpulan data. Kuesioner yang dirancang berjumlah 20 atribut pertanyaan dan disebarkan kepada 100 responden di Indomaret Fresh Minden Solo. Yang pertama, karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil kategori jenis kelamin ini adalah didapat laki-laki sebanyak 57% dan perempuan sebanyak 43%. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan umur. Terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu remaja akhir, rentang umur 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dan dewasa akhir kurang lebih 35 tahun. Departemen Kesehatan RI 2009. Remaja akhir sebanyak 84%, dewasa awal 16%, dan dewasa akhir 0%. Lalu karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu SMP, SMA, dan S1 atau sarjana. SMP didapat 30%, SMA 60%, dan sarjana 1 sebanyak 30%. Untuk selanjutnya yaitu uji kecukupan data, validitas, dan reliabilitas. Dimulai dengan uji kecukupan data. Karena populasi dari Indomaret ini tidak bisa diketahui, maka menggunakan rumus Lemesow yang rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 min P per D kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, Z nilai standar yaitu 1,96, P maksimal estimasi 50% atau 0,5, dan D adalah alfa atau sampling error. Kita menggunakan 10%. Maka diperoleh sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96 responden yang akan dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya yaitu uji validitas. Yang pertama, uji validitas tingkat kinerja. Kita menggunakan taraf signifikan 10% dan respondennya 100, maka R tabelnya yaitu 0,256. Untuk semua atribut tingkat kinerja valid dikarenakan R hitung lebih besar dari R tabel. Contoh perhitungan dari atribut pertama yaitu 0,447 itu lebih besar dari 0,256 atau lebih besar dari R tabelnya, maka valid. Selanjutnya yaitu uji validitas tingkat kepentingan. Untuk tingkat kepentingan juga semua atribut itu valid dikarenakan R hitung lebih besar dari R tabel. Contoh perhitungan untuk atribut pertama yaitu 0,678 yang lebih besar dari R tabel 0,256. Baik, untuk uji reliabilitas sendiri bertujuan untuk mengukur konsistensi hasil kuesioner agar bebas dari kesalahan pengukuran. Dalam penilaian ini, reliabilitas diuji menggunakan nilai Cronbach alpha dengan menggunakan software SPSS dan dengan ketetapan interpretasi nilai terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada indeks koefisiennya reliabilitas. Untuk interval koefisiennya bisa dilihat berdasarkan tabelnya dan deskripsi tingkat hubungannya ada 5 bagian, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Untuk tabel itu sendiri diambil berdasarkan sumber yaitu Saputra dan Savitri pada tahun 2020. Kemudian untuk uji reliabilitas tingkat kinerja, untuk nilai Cronbach alpha-nya dihasilkan sebesar 0,918. Dari 20 item menunjukkan reliabilitas kuesioner berada dalam kategori yang sangat kuat atau sempurna. Itu pun juga menurut standar interpretasi berdasarkan hasil analisa SPSS. Kemudian untuk uji reliabilitas tingkat kepentingan, nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,929.
untuk 20 item pada tingkat kepentingan yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas sangat kuat ataupun sempurna, juga berdasarkan hasil analisis SPSS. Kemudian dalam menentukan nilai tingkat kinerja dan tingkat kepentingan, baik bisa dilihat pada tingkat kinerja tabelnya ada sebanyak 20 atribut dengan kode P01 sampai dengan P20, kemudian jumlah dari 100 responden. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Dalam total atribut 1, yaitu sama dengan sigma 100 dengan I1, responden I, sama dengan responden 1 ditambah responden 2 sama dengan responden ke 100. Yang hasilnya ketemu 440. Dalam mencari rata atribut 1 dengan rumusan total atribut 1 kemudian dibagi dengan jumlah responden yang ketemunya 440. Jadi untuk kesimpulannya nilai rata-rata kepentingan berkisar antara 3,78 hingga 4,40. Atribut dengan rata-rata tertinggi yaitu atribut pertama dengan nilai 4,40, sedangkan nilai terendahnya adalah atribut yang ke-9, 3,78. Yang secara umum sebagian besar atribut menunjukkan tingkat kinerja di atas 4, menandakan bahwasanya responden menganggap sebagian besar aspek pelayanan itu cukup penting. Oke, selanjutnya tingkat kepentingan. Berikut ini adalah tabel penghitungan tingkat kepentingan dengan responden 100 dan total atributnya ada 20. Dengan contoh perhitungannya itu total atribut 1 sama dengan jumlah 100 responden dengan total 445. Dan rata-rata atribut 1 sama dengan 4,45. Dan hasil kesimpulannya, pengumpulan data IPA dari 100 responden terhadap 20 atribut menunjukkan bahwa hampir semua atribut dianggap penting. Dengan rata-rata nilai di atas 4, nilai tertinggi terdapat pada atribut keempat, yaitu 4,46, dan terendah pada atribut ke-17, yaitu 4,01. Hasil ini mencerminkan tingginya persepsi kepentingan dari responden terhadap sebagian besar atribut yang dinilai. Selanjutnya, pengolahan data. 1. Metode service quality. Ikut perhitungan nilai gap circle tiap atribut, yaitu dimensi sarana fisik dengan rata-rata kinerja dimensi 4,30, dimensi daya tanggap, rata-rata kinerjanya 4,12, dimensi keandalan atau reliability dengan rata-rata 3,98, jaminan asuransi 4,09, yang terakhir empati dengan rata-rata kinerja 3,97. Melalui tabel perhitungan nilai tiap dimensi pada metode Serval didapatkan 20 atribut, yaitu pada dimensi sarana fisik memiliki nilai rata-rata kinerja dimensi 4,30. Yang selanjutnya melalui tabel perhitungan nilai tiap dimensi pada metode Serval didapatkan 20 atribut, yaitu pada dimensi sarana fisik memiliki nilai rata-rata kepentingan dimensi 4,40, dimensi daya tanggap 4,36, keandalan 4,27, jaminan 4,27, dan empati 4,25.
Selanjutnya, perhitungan nilai gap servqual tiap atribut. Contoh perhitungannya adalah P, yaitu di mana P adalah nilai rata-rata kinerja dikurangi dengan E, nilai rata-rata kepentingan. Contohnya 4,4 dikurangi 4,45, didapat gapnya minus 0,05. Yang dimana artinya persepsi lebih rendah dibandingkan harapan. Lalu tabel berikutnya merupakan nilai rata-rata tiap dimensi pada metode servqual. Didapat 5 dimensi, yaitu tangibles, responsiveness, reliability, assurance, dan empati. Yang tangibles memiliki gap minus 0,10, responsif memiliki gap minus 0,24, reliability memiliki gap minus 0,29, assurance memiliki gap minus 0,18, dan empati memiliki gap minus 0,28. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi sarana fisik atau tangibles lebih rendah pada nilai rata-rata gap tiap dimensi. Selanjutnya, metode importance performance analysis. Tingkat kesesuaian, yang dimana mencari tingkat kesesuaian adalah tingkat kinerja dibagi tingkat kepentingan lalu dikali dengan 100%. Dan dengan contoh perhitungan seperti pada gambar, yaitu 4,4 dibagi 4,45 dikali 100% didapat 98,88%. Semua atribut dihitung dengan contoh seperti berikut. Yang artinya tingkat kinerja memiliki rata-rata yang lebih rendah daripada tingkat kepentingan. Berikut adalah kuadran Importance Performance Analysis dengan menggunakan software SPSS. Yang hasilnya yaitu pada kuadran pertama atau kuadran prioritas utama terdiri dari 4 atribut penting, yaitu kecepatan dan tanggapan karyawan terhadap keluhan, atribut 8, atribut 11, atribut 19, dan atribut 20. Yang kedua yaitu kuadran 2 atau kuadran pertahankan kinerja memuat 7 atribut seperti lokasi strategis gerai atau atribut 1, atribut 2, atribut 3, 4, 6, 7, serta 12. Kuadran 3 atau kuadran prioritas rendah ada 6 atribut, diantaranya atribut ke-9, ke-10, ke-14, ke-16, ke-17, serta atribut ke-18. Untuk kuadran 4, yaitu kuadran berlebihan, terdiri dari 3 atribut, yaitu atribut ke-5, atribut ke-13, dan atribut ke-15. Untuk tingkat kinerja dan kepentingan, responden menilai 20 atribut pelayanan. Rata-rata skor tingkat kinerja berkisar antara 3,78 hingga 4,40, sedangkan skor kepentingan berkisar antara 4,01 hingga 4,46. Artinya, seluruh atribut dianggap penting oleh konsumen, namun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang dirasakan. Selanjutnya, analisa gap servqual. Dari perhitungan gap persepsi harapan, seluruh atribut menunjukkan nilai negatif, yang berarti harapan pelanggan belum sepenuhnya terpenuhi. Nilai gap terbesar terdapat pada atribut ke-9 dengan gap min 0,44. Selanjutnya, atribut ke-8 dengan gap min 0,37, dilanjutkan dengan atribut ke-18 dengan gap min 0,34, dan yang terakhir yaitu atribut ke-6 dan 20 dengan gap min 0,31. Nilai gap terkecil mendekati 0 ada pada pada atribut kedua dan
pertama, yaitu dengan gap min 0,02 dan gap min 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada akses lokasi dan parkir sudah cukup memuaskan, sedangkan aspek daya tanggap dan empati masih perlu ditingkatkan. Baik, untuk hasil analisis pengolahan datanya pada tingkat kesusahan IPA atau Importance Performance Analysis, yaitu untuk tingkat kesesuaiannya dihitung dengan membandingkan antara nilai kinerja dan nilai kepentingan, lalu dikalikan 100%. Persentase kesesuaian berkisar antara 92,97% atau rendah pada PN06, pelayanan cepat dan profesional. Kemudian untuk nilai yang tertinggi yaitu pada poin 99,54% pada P02, yaitu atau ketersediaan tempat parkir. Persentase ini menunjukkan bahwasannya tidak ada atribut yang melebihi 100%. Artinya belum ada aspek pelayanan yang melampaui harapan konsumen. Baik, selanjutnya hasil analisis dari pemetaan kuadran IPA. Hasil pemetaan ke dalam kuadran IPA digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan. Atribut yang berada pada kuadran 1 atau prioritas utama adalah atribut yang penting bagi konsumen, tetapi kinerjanya masih rendah, sehingga perlu segera diperbaiki. Beberapa atribut yang kemungkinan berada di kuadran ini berdasarkan nilai gap besar dan penting, antara lain atribut 8, yaitu mengatasi keluhan pelanggan, atribut 9, bantuan fisik pegawai, atribut 18, pelayanan uang kembali, dan atribut 6, pelayanan profesional, atribut ke-20, tidak diskriminatif. Dan atribut yang masuk kuadran 2, pertahankan prestasi, adalah atribut penting dengan kinerja yang baik dan perlu dipertahankan, seperti atribut 1, lokasi mudah diakses, atribut 2, tempat parkir yang memadai. Sedangkan kuadran 3 dan 4 mencakup atribut dengan kepentingan dan kinerja rendah atau kinerja rendah yang dapat dikaji ulang prioritasnya. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan analisis dimensi servis Molo memiliki tingkat kepentingan yang tinggi menurut konsumen. Di antara 5 dimensi yang dianalisis, dimensi sarana fisik atau tangibles memperoleh nilai rata-rata kepentingan tertinggi sebesar 4,40, menunjukkan penampilan fisik seperti kebersihan, fasilitas, dan kenyamanan toko yang sangat diperhatikan oleh pelanggan. Selanjutnya diikuti daya tanggap sebesar 4,36, lalu kehandalan, reliability, dan jaminan asuransi masing-masing sebesar 4,27, serta empati sebesar 4,25. Hal ini menegaskan semua dimensi tersebut dianggap penting dengan fokus utama pada penampilan fisik. Namun, ketika dilihat dari kinerja pelayanan, meskipun hasilnya cukup baik, semua dimensi masih menunjukkan nilai kinerja yang berada di bawah tingkat kepentingan. Artinya, belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan. Dimensi tangibles peringkat tertinggi dengan nilai kinerja 4,30, diikuti oleh responsiveness 4,12, assurance 4,09, reliability 3,98, dan empati 3,97. Selisih nilai kinerja dengan nilai kepentingan inilah yang mengindikasikan adanya celah atau gap pelayanan, terutama pada dimensi reliability dan empati yang memiliki nilai kinerja paling rendah. Perhitungan gap antara kinerja dan kepentingan menunjukkan bahwa seluruh dimensi mengalami gap negatif. Ada ketidaksesuaian antara harapan dan realisasi pelayanan. Gap terkecil di tangibles min 0,10, yang berarti pelayanannya hampir memenuhi harapan. Gap terbesar terjadi pada reliability minus 0,29 dan empati minus 0,28, di mana kedua aspek ini menunjukkan kebutuhan peningkatan pelayanan yang cukup signifikan.
Selanjutnya, melalui metode IPA dilakukan pemetaan prioritas pelayanan. Hasil analisis IPA menunjukkan terdapat 4 atribut yang masuk dalam kuadran 1, yaitu prioritas utama perbaikan, yaitu yang pertama atribut 8, karyawan cepat dan tanggap dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kedua atribut 11, karyawan menyampaikan informasi produk atau fasilitas secara benar dan jelas. Yang ketiga atribut 19, karyawan dapat diandalkan dalam menangani masalah konsumen. Yang keempat atribut 20, karyawan memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif. 4 atribut ini memiliki tingkat kebandingan tinggi, tetapi kinerjanya masih belum optimal, sehingga perlu menjadi fokus utama dalam perbaikan kualitas. Yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Indomaret Fresh Nginden Smolo agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya secara lebih efektif dan tepat sasaran. Pertama, perhatian utama perlu difokuskan pada atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 1 atau kuadran prioritas utama, seperti peningkatan responsivitas dalam menangani keluhan pelanggan, pemberian bantuan fisik kepada konsumen, serta menjamin keadilan dalam pelayanan tanpa diskriminasi. Peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap karyawan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan aspek dalam kuadran 2 atau kuadran pertahankan prestasi, seperti kemudahan akses lokasi dan ketersediaan tempat parkir perlu dipertahankan kualitasnya agar tetap menjadi nilai unggul di mata konsumen. Upaya pemeliharaan secara rutin dan konsistensi pelayanan sangat penting dilakukan agar kinerja tidak menurun seiring waktu. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, disarankan bagi manajemen untuk secara berkala melakukan evaluasi kepuasan pelanggan menggunakan pendekatan serupa, ServQual dan IPA, agar dapat terus memantau dinamika kebutuhan dan harapan konsumen. Baik, untuk dokumentasinya bisa dilihat ini adalah prosesi saat kita menyebarkan kuesioner melalui kode QR. Mungkin bisa dicoba juga barcode-nya. Barangkali mau mencoba untuk mengisi kuesioner juga. Ya, seperti itu untuk dokumentasinya. Ini adalah perwakilan beberapa responden. Baik, terima kasih. Baik, presentasi saya sebagai perwakilan anggota kelompok izin mengakhiri presentasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengertian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.